Hai guys, welcome back in Najuti Channel. Kali ini aku akan belanja bulanan part 2 di GS Supermarket. Sepi banget ya guys, aku belanja ini di awal bulan tapi hari kerja di siang hari, jadinya sepi banget. Sengaja karena kalau belanja di Sabtu Minggu itu ramenya gak nahan. Langsung aja kita masuk. Ini pintu masuknya langsung disodorin dengan barang-barang promo mereka. Minyak gorengnya aku selalu belanja di sini karena ini lebih murah ketimbang di Benimart untuk minyak goreng. Tapi maksimal pembelian boleh 2 piece per hari. Nah, dia juga jual bakery, roti-rotian dari segala jenis. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri ya, harga-harganya berapa. Jadi sesuai janjiku di video sebelumnya, aku itu akan mengupload video belanja bulanan aku part 2-nya, yaitu di GS Supermarket ini. Kalau kalian yang rutin ngikutin video aku sebelum-sebelumnya, pasti kalian hafal aku dalam sebulan itu pasti belanja 2 kali di 2 tempat, yaitu di Benimart dan di GS Supermarket. Untuk di Benimartnya belanja kebutuhan sehari-harinya karena lebih murah di situ, sedangkan di GS-nya ini aku biasanya belanja untuk ayam-ayaman, ikan-ikanan, daging dan yang lainnya yang kurasa lebih murah. Jadinya aku belanja di sini. Bisa kalian cek sendiri harganya. Ini aku rekam semua pelan-pelan. Dan nanti kita akan bandingkan harga di Benimart dengan di GS barang-barang yang aku beli kemarin. Kalau kalian belum nonton videonya, bisa kalian cek di description box atau di kartu pojok kanan atas biar kalian nggak bingung. Nah, ini di sini ayamnya itu murah-murah banget ya guys, makanya aku selalu beli ayam itu di sini. Biasanya aku beli ayam broiler di sini langsung sekaligus 3 ekor. Harganya ini lagi 27.900 harga member. Kalau harga normalnya non member 31.900. Memang dimana-mana ayam itu udah di atas 30.000 ya guys. Jadi ini bukan diskon-diskonan, memang diskon beneran. Nah, ini aku pilih-pilih, aku ambil 3 ekor, langsung aja aku minta potongin ke abang-abangnya. Kita bebas mau minta potongin berapa potong. Di sini lengkap banget ya guys, ada jual daging berbagai jenis buat dibikin steak, buat dibikin ala-ala barbecue Korean, wagyu-wagyuan. Tapi aku nggak pernah beli yang kayak gitu-gitu karena aku belum bisa masaknya. Bisa kalian lihat di sini lengkap banget. Daging sapinya 109.000 per kilo, murah sekali kan? Selesai di tukang ayam, langsung aja kita belanja untuk barang-barang lainnya. Bisa kalian cek sendiri ya guys, harga-harganya berapa. Jadi GS Supermarket ini merupakan supermarket dari Korea, makanya dia ini lengkap banget untuk jualan bahan-bahan atau produk-produk yang made in Korea. Dia di sini jual semua, mulai dari food ataupun non foodnya. Nah, ini bisa kalian lihat sepi banget lorong-lorongnya karena memang aku sengaja aku belanjanya kali ini di hari kerja.
Dan aku belanjanya seorang diri tanpa suami dan anak. Suamiku kerja, anak-anak di rumah. Jadinya aku ngerekam sendiri seadanya, mohon maaf. Sekarang kita pilih-pilih Indomie lagi. Seperti biasa, untuk Indomie aku ngambil berbagai rasa. Jadi sekali ngambil banyak, tapi rasanya juga banyak biar nggak bosen. Harganya standar ya guys untuk Indomie, dimulai dari 2.300 sampai 2.600 ke atas. Nah ini yang baru aku ketemu nih guys, mie sedap white curry. Aku belum pernah coba ini, jadi aku akan ambil lumayan banyak. Aku mau cobain mie sedap white curry-nya. Apakah kalian udah ada yang pernah coba rasa ini? Bisa komentar ya, rasanya enak apa enggak. Untuk mie gorengnya, mie goreng Aceh juga udah pernah sih aku coba, rasanya lumayan enak. Mie kari itu andalan Indomie kari dari dulu. Tapi aku mencari mie sedap kari kuah kental yang merah itu, ini lagi nggak ada di sini, tumben-tumbenan kosong. Jadinya aku cari yang soto Padang aja deh. Nah, seperti yang tadi aku bilang, di sini untuk makanan made in Koreanya lengkap banget ini. Bisa kalian lihat mie samyang-samyangannya dari berbagai merek. Lengkap dan laku banget. Lihat keranjangnya udah mau habis dari 3 rak. Ini merek yang lain, tapi aku pribadi sih jarang beli yang samyang ini, karena jujur aja di toko ini untuk mie samyang ada yang halal dan ada yang non halal. Jadi bagusnya aku beli yang udah pasti-pasti aja deh, merek Indomie atau mie sedap. Sekarang aku akan pilih spaghetti. Anak-anak doyan banget spaghetti. Tapi bumbunya di rumah masih ada, jadi aku nggak beli. Nah ini jelly buat si kakak dan si dede. Sekarang beli apa-apa jajanan harus 2 ya guys, karena anaknya udah 2. Kalau dibeliin 1 pasti mereka rebutan. Nah ini susunya, susu Denkau ya, bisa kalian cek harganya di sini. Aku beli itu biasa yang Fortigro di Benimart itu kemarin harganya 70.000. Di situ bisa kalian lihat jauh banget bedanya. Dan ini peralatan untuk bayi, bisa kalian cek juga harga-harganya. Nah, untuk Pampers Sensi itu di Benimart harganya 43.000, ukuran yang M34, di dia 62.000. Jauh banget kan guys, beda harganya hampir 20.000 rupiah. Untuk itulah mengapa aku dalam sebulan belanja 2 kali, karena memang di Benimart itu untuk belanja bulanan yang sesungguhnya yang besar-besaran. Kalau di sini belanja ayam dan keperluan lainnya yang perintil-perintilannya. Dia ini termasuk swalayan yang cukup lengkap ya guys. Dia menjual berbagai jenis jualan, ATK-nya pun dia jual, kaos kaki dia jual, perabotan rumah tangga dia jual. Makanya aku seneng kesini, apalagi dulu ini sebelum pandemi corona ada wahana bermain bolanya, itu bisa kalian lihat di atas. Itu dulunya buat anak-anak mandi bola gratis, tapi selama pandemi ini ditutup.
Makanya jadinya anakku pun tidak aku ajak ke sini. Kalau dulu selalu dia ikut. Jadi dia mandi bola, bundanya belanja. Ini dia tempat mandi bolanya, guys. Nah, ini dia surganya para ibu-ibu. Perintilan-perintilan perabotan rumah tangga. Pasti senang banget ibu-ibu kalau udah lihat-lihat ini. Walaupun nggak beli, tapi udah rasanya puas banget ya guys. Ada yang sama gak sih seperti aku kayak gitu? Aku cuma lihat-lihat aja, megang-megang aja udah seneng banget. Karena harganya lumayan mahal dan aku juga udah ada di rumah, jadi ya lihat-lihat aja, cuci mata. Nah, ini aku menemukan ini alat buat tempat naruh bumbu, lucu banget. Tutupnya flip top gitu, tapi nggak ada harganya, jadi nggak aku beli deh. Biasanya di sini harganya mahal-mahal banget guys untuk perabotan. Aku pernah beli perabotan di sini harganya mahal banget, jadi aku takut untuk beli itu karena nggak ada harganya. Nah, ini bisa kalian lihat perabotannya lucu-lucu banget. Cangkir-cangkir tamu. Ada gelas-gelas tamu, gelas kristal. Rasanya aku pengen beli semua. Ini 12.900, lumayan murah. Nah, ini teko-tekonya juga unik banget ya guys bentuknya. Tapi kita harus menahan, kita harus beli sesuai kebutuhan, nggak boleh boros. Nah, ini Indo Cafe Coffee Mix 148.100 harganya. Aku kemarin beli di Beni 113.900. Jauh banget bedanya. Ini sabun ekonominya 14.900, di Beni 10.000. Nah, ini pesanan anak aku, dia minta oleh-oleh Kinder Joy, jadi aku pilih dulu. Dia biasanya minta Kinder Joy itu hanya ngejar mainannya aja guys, jadi aku harus kocok-kocok dulu kira-kira mainannya yang bagus kayak gimana. Biasanya sih yang ada bunyi kretek-kretek gitunya itu biasanya bagus mainannya. Nah, ini kurasa mudah-mudahan bagus isinya dalamnya. Nggak lupa beli Yupi juga buat bocah. Jadi walaupun kemarin di Benimart aku udah belanja jajanan banyak buat anak-anak, tetap tiap ibunya pergi keluar rumah selalu banget dia itu minta oleh-oleh. Jadi aku misalnya dalam sebulan belanja 100 kali juga aku wajib bawain dia oleh-oleh. Untuk bumbu bambu aku biasa semur, sop. Mana ya sopnya? Nah, ini dia, ini langganan aku. Videonya juga udah ada di playlist Dapur Najute. Satu lagi soto Betawi, aku ini belum pernah coba, nanti akan aku review ya. Nah, ini santan kara kosong. Ini dari sebelum lebaran ya guys, aku udah nguber santan kara di mana-mana kosong, di warung-warung rakyat pun gak ada yang jual. Sampai udah habis lebaran gini pun masih kosong, entah kenapa. Jadi coba ini ada merek baru, Klatu, mudah-mudahan enak ya guys.
Nutrijel buat anak-anak, dia doyan banget. Nah ini dia, aku sebenarnya kesini juga kepengen cari cuka apel merek Bragg. Kalau kalian yang pernah nonton video aku ada review cara dan pakai cuka apel. Aku kan toner aku itu sehari-hari aku pakai cuka apel. Tapi biasanya aku pakai cuka apel beli di online gitu yang khusus untuk jerawat. Nah aku kepingin ganti rasanya pakai yang merek Bragg yang ada di Swalayan ini. Makanya ini aku pengen cari di sini dia jual apa enggak merek Bragg. Adanya cuka apel merek Bragg yang seperti ini guys, warnanya putih. Tapi ini pas aku baca-baca dia hanya untuk dimasak dan diminum, jadi nggak jadi deh. Balik lagi aja aku ke online. Nah ini biskuit Regal, bisa kalian lihat harganya. Kemarin aku beli 16.900. Rexona, aku ini baru coba yang ini. Nah untuk sabun-sabunan kemarin aku beli sabun Lux 3.600 3.100, di dia hanya 3.100. Untuk roti ini aku pilih Swanis karena isinya banyak, harganya lumayan terjangkau. Meses seresnya aku kemarin udah beli di Benimart, jadi aku hanya lihat harga aja di sini. Jauh ya guys, beda harganya. Aku juga cari kecap asin, tapi dia lagi kosong. Kecap asin cap 2 angsa yang dari Medan itu. Untuk kecap-kecapan juga aku sudah beli kemarin, jadi aku tidak beli lagi deh. Sebenarnya aku juga lagi nyari sirup yang berhadiah mukjer gitu, Sunkist, sirup Sunkist, tapi dia udah kosong, udah gak ada yang jual. Nah ini dia nih guys, ini makanan siap sajinya dari berbagai negara, lengkap banget di sini, bisa kalian lihat ya. Berikut harganya, ada dari Korea, dari Eropa, dan dari Indonesia. Bisa kita bawa pulang dan bisa makan di sini juga. Kalau makan di sini nanti mereka hangatkan di dapurnya yang tadi aku videoin. Di belakang rak ini dapurnya dihangatkan dan langsung bisa dimakan. Atau kalau mau dibawa pulang juga kita bisa minta hangatin juga. Terus kita bungkus deh makan di rumah. Untuk makanannya sih harganya standar ya guys. Pizza harganya 50.000, lasagna 30.000, makaroni skutelnya juga 27.000. Untuk Korean barbecue-nya aku belum pernah makan karena aku kurang suka Korean food. Jadi aku belum bisa menilai rasanya. Kalau lasagna dan makaroni aku udah sering beli, rasanya enak banget. Nah, ini ada nasi-nasiannya juga. Ada ayam panggang. Dia juga jual kosmetik ala-ala Korea. Dan buah-buahannya pun lengkap. Hai guys, aku udah sampai rumah nih. Langsung aja yuk kita bongkar belanjaannya. Karena guys supermarket itu plastik berbayar, jadi aku bawa dus sendiri dari rumah bekas belanja Benimart yang kemarin.
Ini ada roti, ada yupi. Nah, kita tunggingin gini lebih enak kebongkarnya. Ada Indomie dan mie sedap berbagai merek. Harganya mie sedap white curry 2.200, soto padang 2.500, mie goreng sedap 2.600, mie ayam Indomie rasa kari 2.200, dan Indomie kaldu 2.400. Ada Nutrijel, aku beli 2. Nah, ini bumbu bambu langganan aku karena ini rasanya enak. Resepnya semua udah ada di dapur Nacute ya guys, tinggal kalian lihat. Satunya harganya 6.500. Aku beli semur 2, sop 1, dan soto betawi 1. Terus minyak goreng Sania beli 2, harganya 22.900, lagi promo. Nah, ini coki-coki 12.500, pesanan kakak. Ada jelly beli 2, jadi tinggal 1 karena udah dibuka. La Fonte 7.800. Rexona 15.900. Mesesnya aku beli tulip karena udah beli seres kemarin. Nah, ini dia nih yang lagi langka banget dari sebelum lebaran. Aku cari-cari santan kara dimanapun itu kosong, sampai di GS pun kosong. Jadinya aku dapat yang bubuk, ya udah kita beli aja. Nanti kita cobain rasanya. Satunya lumayan mahal juga, 2.500. Dan ini yang merek baru Kelatu. Satunya 9.600. Mudah-mudahan enak rasanya. Aku beli 2. Dan terakhir aku beli ini daging-dagingannya, ada hati ayam sekilonya 43.000. Aku beli 9 piece atau 0,368 gram. Harganya 15.824. Dan ayam giling sekilonya 59.900. Aku beli seperapat. Jadi harganya 21.000. Dan terakhir ada ayam broiler, beli 3 potong, 3 ekor, 1 ekornya 27.900. Dan ini seperti biasa, kalau kalian pengikut penonton setia aku, pasti kalian apal kalau aku itu beli snack-snack selalu di grosiran khusus snack. Ini aku beli snack sukro ini 1 pak, ini kalau nggak salah harganya 15.000. Sukro polong, dan beli ini juga sukro yang putih dan juga sobami. Ini tadinya belinya 1 pak seperti ini juga ya guys, tapi udah keburu dihabisin sama anak-anak dan suami. Jadinya udah tinggal segini deh, sama ini juga sukronya. Ini terakhir Kinder Joy ketinggalan, harganya 12.500, pesanan si kakak. So, totalan keseluruhan belanjaan aku di bulan Juni part 2 sebesar Rp350.000 untuk yang di GE Supermarket aja. Kalau ditambah dengan totalan belanja yang di Beni Supermarket itu video yang sebelumnya, jadi sejumlah Rp1.250.000. Wow, lumayan juga ya guys, dalam sebulan belanja bulanannya Rp1.250.000. Oke, sekian video saya hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, share ke media sosial yang kalian punya, dan subscribe. Aktifkan tombol loncengnya juga ya, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video saya selanjutnya. Bye bye.